dan menganggap semua orang tuh goblok. Sedikitnya adab bisa menutupi kurangnya ilmu kita, tapi tidak ada sebanyak apapun ilmu yang bisa menutupi kurangnya adab kita. Seharusnya belajar itu sampai mati. Hi guys, welcome back to my channel in Fitida channel di segmen curcol. Oke, aku nggak tahu ini curcol berapa, mungkin ketiga keempat. Hai semua yang baru kenal sama aku di sini, nama aku Indah. Ya, aku bikin video tentang ya bisa bergenre self improvement dan juga berbagi pengalaman untuk kalian agar bisa belajar dari pengalaman aku atas kesalahan-kesalahan yang aku perbuat. Oke, hari ini kalian sudah banyak sekali melihat banyak informasi yang kesebar luas di medsos terutama, dan banyak sekali kasus-kasus sosial yang sedang terjadi akhir-akhir ini, dan yang terutama paling menonjol yaitu tentang adab. Oke, aku di sini bukan menerangkan tentang bagaimana seharusnya beradab, tapi lebih ke compare mana yang lebih penting antara adab atau ilmu. Kalian pernah merasakan ketika kalian sekolah, belajar sampai tinggi, sampai sekolah paling tinggi, misal kuliah, dan bahkan sampai S2, sampai S3, menjadi profesor, menjadi apapun itu, disitulah kita akan menyerap semua segala ilmu yang ada di sana, karena di situ kan tempat fasilitasnya kita untuk berilmu, untuk mencari ilmu di sana. Lalu proses itu baik, itu hal yang baik, itu memang yang seharusnya kita sebagai manusia dibentuk lewat ilmu gitu kan. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, setelah banyak hal yang terjadi, ternyata ilmu itu tidak cukup juga loh. Hanya mengandalkan ilmu juga ternyata tidak cukup. Ternyata ada satu hal lagi yang harus menjadi bestinya ilmu, yaitu apa? Ya, adab. Adab itu harus berkesinambungan dengan ilmu yang kita pelajari. Karena apa? Karena sedikitnya adab bisa menutupi kurangnya ilmu kita, tapi tidak ada sebanyak apapun ilmu yang bisa menutupi kurangnya adab kita. Ya, sebanyak apapun ilmu kita, mau sekeras apapun kita menyuarakan ilmu kita ke orang-orang, ke masyarakat, itu tidak akan tersampaikan dengan baik dan tidak akan masuk. Walaupun apa yang kita sampaikan isinya sebenarnya baik buat orang-orang, tapi kalau caranya salah, caranya merendahkan, caranya mengintimidasi, dan caranya sombong, itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Itu tidak akan masuk ke orang-orang. Dan akhirnya ketika yang orang itu merasa berilmu itu tidak menemukan hasil dari apa yang dia ungkapkan ke orang-orang, lalu dia menyalahkan orang-orang itu dan menganggap semua orang tuh goblok. Ya, orang berilmu ketika tidak direspon dengan baik dan orang-orang tidak mengamalkan apa yang dia katakan, dia menganggap semua orang dunia ini bodoh, dialah yang pintar. Itulah malapetakanya ilmu. Ilmu akan bisa menyesatkan kita kalau kita tidak mendampinginya dengan adab. Serius. Aku gak cuma ngomongin orang, aku gak cuman karena ada kasus aku bisa ngomong gini. Aku berpengalaman baru-baru kemarin, dan aku habis ditampar oleh kenyataan, dan itu sangat melukai ego aku. Kalian tahu kan, hal yang paling sensitif pada manusia yang dalam dirinya itu adalah egonya. Oleh ego, apapun hubungannya bisa hancur. Oleh ego, apapun kehidupannya, bagaimana cara hidupnya orang akan bisa hancur walaupun dari awal baik-baik saja, tapi ketika egonya dilukai, hidupnya akan berubah.
entah jadi paling buruk atau akan jadi jauh lebih baik. It depends gimana caranya kita merespons ego kita itu ketika terluka. Ya, ego aku terluka karena ditampar oleh kenyataan. Kenyataannya apa? Ternyata aku sebodoh itu. Sebodoh itu di mata orang yang aku pikir aku ini sudah cukup mengetahui banyak hal yang seharusnya orang-orang tidak lakukan itu. Wow. Padahal umur aku baru 20 tahun. Bayangin. Anak sekecil ini yang baru memulai untuk menjadi dewasa, dan ketika saatnya dia sudah mulai mengetahui pengetahuan umum tentang kehidupan, lalu gampang ngejudge setiap keputusan orang. Dan ya, di setiap harinya selalu punya pikiran seperti itu ketika ada orang ngambil keputusan ini yang seharusnya dia tidak mengambilnya di saat umurnya yang menurut saya belum dewasa. Saya bisa ngejudge, paling ini mah ya karena kepepet, atau ya karena ini gara-gara dia nunggu sekolah kelar aja. Kalau nggak sekolah juga udah dari awal ngelakuinnya, apapun itu bentuknya ya. Jadi gampang ngejudge orang gitu. Dan semakin dong ngerasa, karena saya tidak melakukan seperti orang-orang yang ngambil keputusan itu, jadinya kayak ngerasa ternyata kehidupan saya jauh lebih baik ya, ternyata saya oke ya daripada orang-orang itu, ternyata apa yang saya lakukan sekarang ini sudah benar gitu. Dan ya, itu hal yang membuat diri ini menjadi angkuh, diri ini sombong, diri ini merasa orang yang berpendidikan, orang yang mempunyai rasional yang jauh lebih baik di atas rata-rata, ngerasa diri ini yang paling mengikuti zaman, ngerasa diri ini yang paling bisa menyesuaikan diri atas segala kondisi apapun. Hal-hal, perasaan-perasaan itulah yang membuat adab ini berkurang. Adab ini menjadi tidak penting. Adab ini bukan suatu hal yang paling krusial saat dipikirkan. Yang paling diutamakan pada diri ini pada saat itu hanya ya, saya harus belajar ini, saya harus belajar itu, saya harus tahu ini, saya harus itu. Karena saya tidak mau hidup seperti orang-orang yang lainnya yang mengambil keputusan yang bodoh. Wow. Bayangin, bisa berpikir seperti itu pada setiap keputusan orang, padahal kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama mereka untuk siap mengambil keputusan dalam hidupnya. Saya meragukan keputusan orang itu, pilihan-pilihan hidup orang itu, saya meragukannya karena saya mengetahui teori ini. Gila itu benar-benar ngerasa diri ini tuh wah, angkuh, sangat berharga, sangat jauh lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Bayangin kalau itu terus berlanjut, gimana kehidupan saya, mungkin akan hancur. Karena ya Allah, baru juga belajar secuil udah ngerasa berlagak naikkan dagunya. Gimana belajar banyak hal secuil itu yang baru ditahu aja udah segitunya perilaku saya, udah segitunya pola pikir ini terbentur oleh adab. Kita memang
memang harus banyak belajar. Ya, kita harus mengetahui ini, mengetahui itu, agar kita hidupnya bisa jauh lebih mudah, karena kita tahu caranya. Jadi kita gak kebanyakan takut gitu loh. Ketakutan akan muncul karena kan kita ketidaktahuan kita. Nah, pada saat kita mencari ilmu, jadinya kita tahu dong apapun itu untuk bermanfaat dalam kehidupan kita, apapun itu aspeknya, bidangnya apapun gitu. Tapi kalau hal yang seharusnya bermanfaat tapi tidak memiliki mentalitas yang baik, itu sia-sia. Itu hanya satu teori yang cuman sebagai tulisan saja, sebagai hal yang kalau kita di AI kita pertanyakan langsung muncul jawabannya tanpa kita mengerti apa itu. Yang penting ada jawabannya gitu. Jadi kalau ditanya orang, oh tanya gini, tapi tidak melakukannya. Ya jadi kayak udah kayak orang sok tahu aja tapi tidak ada aksinya. Kayak gitu. Sama aja bohong sebenarnya. Mau sebanyak apapun ilmu kita, tapi kalau kita nggak punya experience apapun, ilmu itu tuh akan kurang nempel pada diri kita. Karena kita kurang dalam mengetahui ilmu yang segala yang kita pelajari gitu. Kalau nggak pernah terjun ke lapangan. Kalau kita terjun lapangan, mungkin kita akan jauh lebih luas pandangan kita tentang ilmu itu. Mungkin akan jauh lebih berkembang ilmu itu, malah jauh lebih bagus. Karena kita terjun ke lapangan, melihat secara langsung kepada masyarakat apa yang terjadi, apa yang sedang mereka hadapi. Kita memiliki rasa empati. Ketika kita memiliki rasa empati, kita memiliki kemauan untuk membantu orang-orang ini untuk memiliki kehidupan yang jauh lebih baik atas segala permasalahan yang mereka hadapi. Itulah adab. Pada saat setelah kita mempelajari ilmunya, lalu terjun ke lapangan, lalu bercengkraman dengan masyarakat yang memiliki masalah itu, dan kita tahu caranya, kita memiliki akses untuk bagaimana menyelesaikan segala masalah orang-orang itu. Itulah ilmu. Gunanya ilmu seperti itu, teraplikasikan kepada banyak orang dan orang bisa menerimanya. Bayangin, sebegitu powerfulnya ilmu kalau didampingi dengan adab. Ya, sekurang-kurangnya orang memiliki ilmu, kalau dia memiliki adab, seenggaknya dia punya adab. Ya. Tapi kalau orang yang punya ilmu tapi nggak punya adab, omongan dia hanya sebagai omongan kosong. Orang memiliki ekspektasi, lalu dijatuhkan ekspektasinya, ya orang kan sekecewa itu sama dia. Rasa kecewa itu tuh yang susah akan orang lupakan. Karena memiliki ekspektasi. Tapi kalau orang yang punya adab, mereka ya sudah. Emang inilah dia, apa adanya dia. Tapi seenggaknya dia memiliki hal yang sangat fundamental sebagai manusia, yaitu adab. Gini ya, saya memang bukan orang yang sempurna gitu. Makanya saya cerita ini karena saya pernah ngalamin itu. Ya, kita emang nggak sempurna ya. Tapi seenggaknya kita memiliki satu hal yang kita bisa tahan untuk nggak ngelakuin keburukan-keburukan yang ada gitu. Kita tuh bisa mikir tahu. Kita tuh bisa memprediksikan segala tindakan-tindakan kita yang pengen kita lakukan. Kita tuh bisa prediksikannya kalau kita mau mengambil sedikit waktu untuk berpikir. Karena ketika kita merasakan suatu emosional yang sangat tinggi, emosional yang gak nyaman, kita harus bisa otak ini harus dipakai. Setiap kemungkinan yang akan terjadi harus udah mulai terekam di otak kita.
Jadi kita bisa mempertimbangkan bagaimana cara kita bereaksi. Itu. Bersangkut pautannya seperti itu. Jadi kita nggak ngelakuin hal-hal yang bodoh. Kita harus memikirkan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada agar kita tidak melukai orang-orang. Sama menyampaikan ilmu, menyampaikan apapun yang sebenarnya bermanfaat untuk banyak orang, tapi kita nggak tahu cara yang benarnya gimana, cara penyampaian yang sesuai adab itu bagaimana, sesuai sama setiap masyarakatnya gimana, budayanya gimana. Kita harus cari tahu itu, kita harus menyesuaikannya. Karena kita membawa hal yang baik. Jadi pentingnya itu adab. Pada saat aku merasakan kesombongan itu, lanjut lagi ya, tadi kepotong. Pada saat aku merasakan aku sombong dan meragukan setiap keputusan orang, aku tertampar oleh satu kejadian yang dimana aku melakukan hal yang bodoh, melakukan kesalahan, lalu aku divalidasi oleh seseorang. Orang itu mengatakan, kamu itu harus dilatih lagi rasionalnya. Kamu itu harus dilatih lagi nalarnya. Bayangin kata-kata itu. Damn. Ternyata saya sebodoh itu ya. Ternyata saya sebelum apa-apa itu. Gila. Terus saya pikir, orang ini yang mengatakan itu padahal adalah orang yang sering berdiskusi. Saya sering berdiskusi oleh orang ini. Saya berhubungan baik dengan orang ini. Saya tidak membencinya. Saya berhubungan baik dengan orang ini. Padahal saya sering berdiskusi sama dia, dan nyambung. Dan dia merespon, oh iya benar kata lu benar. Jadi saya kayak ngerasa, yes, saya mempunyai kemampuan yang lebih ya. Ternyata saya mampu ya memproses segala topik apapun yang sedang dia bahas kepada saya. Nah, ketika saat saya gak pernah menyangka-nyangka itu, kata-kata itu keluar dari dia, karena sebelumnya tidak pernah terucapkan. Karena memiliki latar belakang seperti itu, jadi saya mikir, mungkin orang nganggapnya gue ini pinter kali ya. Tapi dia bisa berbicara itu. Nalar kamu harus dilatih lagi. Awalnya saya kesel banget. Awalnya saya mikir kayak, iya deh, lo yang paling pinter, gue yang paling bego gitu. Awalnya kesel. Terus lama-lama kayak dikoreksi lagi diri ini, melihat ke belakang lagi apa yang udah saya lakukan. Kalau dipikir, iya juga ya. Iya juga loh ternyata. Contoh kecil ya, hal yang paling saya sering lakukan. Kalau ngomong tuh belibet. Kalau menjelaskan sesuatu hal tuh terlalu muter-muter. Mungkin ini juga ya. Semoga kalian bisa ngerti lah ya. Ya, kalau menjelaskan tuh rasanya tuh pengen orang tuh sengerti itu. Dengan menggunakan kalimat penjelasan yang sangat banyak. Padahal intinya sama aja. Itu kan kayak tidak efektif kalau dalam bahasa Indonesia. Tidak menggunakan kalimat efektif ya gitu. Itulah kebodohan saya. Kalau ngomong belibet gitu. Terus kalau mikir tuh nggak konsisten sama sekali. Jadi misalnya dikasih instruksi apa gitu. Terus misalnya instruksinya itu ada dua cara nih. Tapi yang disuruh tuh cara satu. Nah, karena saya sudah mendengar ada dua cara, ketika yang disuruh itu yang cara satu, itu yang cara kedua bakalan kepake. Jadi kayak ikut deh, yang cara satu sama cara dua digabung gitu. Kan gak konsisten gitu loh.
Jadi kayak mikirnya tuh maunya yang di tengah-tengah. Gak bisa. Orang nggak ngerti maksudnya lu yang di tengah-tengah tuh apa. Orang nggak ngerti. Itu tuh cuma ada di pikiran gue doang. Emang orang bisa baca pikiran gue? Nggak mungkin kan? Orang juga kalau baca pikiran gue juga pusing gitu loh. Ini maksud lu apa sih? Itu kebodohan saya. Ya itulah. Saya ngerasa pinter tapi ternyata goblok. Kocak. Ya gitu guys. Seharusnya semakin dalam kita mempelajari ilmu, semakin kita ngerasa bodoh. Ya, seharusnya seperti itu idealnya ya. Semakin kita belajar, makin dalam belajarnya. Nah, kalau orang yang bener, itu dia akan ngerasa, oh gila, gue ternyata sebodoh itu, setidak tahu itu. Itu yang ilmu hasilkan pada kita. Ya, ilmu tuh menghasilkan kita seperti itu, seharusnya. Kenapa? Terus kalian bisa nanya, kenapa ilmu malah bikin kita mikir kita ternyata bodoh? Iya, seharusnya kan pinter, ngerasa pinter dong. Kalau kamu ngerasa pinter, itu malah petaka. Karena kalau kamu ngerasa pinter, ya, kamu ngerasa paling pinter, kamu gak akan pernah belajar lagi. Seharusnya belajar itu sampai mati. Belajar itu sampai mati, guys. Jadi kita tuh seharusnya memiliki mentalitas haus belajar. Ini soal akademik, maksudnya belajarnya apapun ya, aspek apapun gitu. Tapi aku soal akademik kayaknya kurang. Jadi kayak nggak haus-haus banget. Kayak itu tuh sebuah, ya adalah kewajiban aja gitu, seperlunya aja. Yang penting tahu isinya apa gitu, nggak kosong-kosong amat, terus sudah cukup gitu, sampai di situ saja. Saya tidak mau mendalaminya. Tapi kalau soal apa ya, kayak cara-cara untuk kita dalam berkelangsungan hidup agar urusan kita tuh mudah dan kita tahu caranya, itu aku haus. Contohnya kayak self improvement, finansial, terus apa lagi ya, perawatan diri, terus agama gitu kan, yang bisa applicable ke aku, yang aku nggak bisa jadi bisa karena tahu ini itu. Seperti itu guys. Belajar nggak hanya cuman di bangku sekolah, di bangku perkuliahan, nggak. Kalau kalian mikirnya sampai situ doang, hidup tuh tidak cukup dengan belajar di sekolah. Jadi kita harus banyak belajar di luar sekolah. Oke guys, gitu aja dari aku. Ilmu harus menghasilkan diri yang jauh lebih baik. Ilmu itu menghasilkan pola pikir kita selalu ngerasa bodoh. Kalau kita selalu ngerasa bodoh, kita akan haus belajar. Tapi kalau kita merasa diri ini paling pintar, itu berarti kamu belajarnya tanpa didampingi oleh adab. Gitu. Jadi guys, harus tetap rendah hati ketika kita memiliki banyak ilmu. Itu akan menyelamatkan kita. Itu akan membuat kualitas hidup kita jauh lebih baik, di atas rata-rata bahkan. Insyaallah. Amin. Ya guys, thank you so much for watching my video. Ya, saya berharap kita semua bisa lebih baik lagi dalam soal adab. Kita belajar terus. Oke. Kalau kalian pernah di posisi itu, kalian jangan menyerah. Kalian masih bisa ada kesempatan. Kalau kalian sudah menyadarinya, berarti bagus untuk kalian untuk bisa belajar jauh lebih baik lagi dan berubah. Oke. Stay to be cool. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di curcol selanjutnya. Bye bye.